Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa PAI 4A yang saya hormati, alhamdulillah pada semester ini kita berjumpa kembali, dan pada kesempatan ini saya ditugaskan oleh Prodi untuk mengampu mata kuliah materi dan desain pembelajaran SKI ya, di semester 4A gitu. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, walaupun tentu saja seperti kita maklumi di masa-masa seperti ini kita kembali ke kampus dalam situasi yang tidak biasa ya. Dalam setahun ini saya kira tidak biasa. Jadi kita kembali ke kampus, tapi ya kampusnya secara virtual seperti ini. Tapi ini bagus bagi kita ya, terutama untuk saya juga. Jadi bagaimana berpikir bagaimana upaya meningkatkan kemampuan ya, inovasi pembelajaran gitu ya. Nah, termasuk materi dan desain pembelajaran. Nanti Anda juga sebagai guru itu sebetulnya bagaimana untuk mencari bentuk-bentuk desain pembelajaran yang akan dilaksanakan. Baik, untuk lebih mengoptimalkan waktu, kita mulai ya materi dan desain pembelajaran SKI untuk pertemuan ke-1 ini. Dan seperti yang Anda pahami, yang Anda ketahui, pertemuan pertama tentu saja saya akan lebih banyak menyampaikan mengenai RPKPS ya, rencana perkuliahan selama 16 pertemuan ke depan. Baik, pertama yang ingin saya sampaikan saat ini adalah tentang deskripsi mata kuliah ya. Mata kuliah, ini nama mata kuliahnya materi dan desain pembelajaran SKI. Kenapa SKI? Ya, karena sejarah kebudayaan Islam ini nanti menjadi salah satu bagian dari mata pelajaran PAI ya. Kalau di MTS Aliyah, mata pelajaran PAI itu terdiri dari akidah akhlak, Quran hadis, kemudian SKI dan fikih ya. Nah, kalau di SMP SMA mata pelajarannya PAI gitu. Tapi kalau di MTS tadi MTS Aliyah ini dipecah menjadi 4 mata pelajaran. Nah, salah satunya adalah SKI. Nah, sehingga karena Anda nanti akan mengajarkan pelajaran ini, maka perlu di perguruan tinggi di Fakultas Tarbiyah, khususnya di Prodi PAI, Anda memperoleh mata kuliah materi dan desain pembelajaran SKI. Jadi bagaimana nanti isi materinya SKI itu seperti apa dan bagaimana desain pembelajarannya. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah rumpun pendidikan agama Islam ya. Kemudian apa sih yang akan dibahas? 1, mengenai teori-teori pembelajaran SKI ya. Seperti apa sebaiknya pembelajaran SKI itu dilangsungkan ya. Karena seperti yang Anda alami, belajar sejarah itu kan pagi-pagi tidak cocok, siang nggak cocok, apalagi sore gitu ya. Nah, itu. Nah, maka apa sih teori-teori? Nanti akan berisi konsep dasar ya, konsep dasar pembelajaran SKI, kemudian kurikulum ya, kurikulum SKI itu seperti apa,
kemudian program tahunan, ya, program semester, ya, kemudian silabusnya seperti apa, dan RPP, ya, ini ada RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian penilaian pembelajaran SKI itu bagaimana. Nah, terakhir nanti kita akan melakukan praktek pembelajaran SKI, ya. Nah, praktek pembelajaran SKI. Tentu saja dengan situasi perkuliahan yang serba online nih seperti sekarang, nanti tentu prakteknya juga akan berbeda, ya. Kalau mungkin pembelajaran di kelas, ya nanti ada praktek di kelas, tapi karena sekarang kita sedang seperti ini, ya, perkuliahan dalam jaringan, pembelajaran di sekolah-sekolah juga begitu. Nah, maka prakteknya kita juga harus bersiap berinovasi gitu, ya. Nah, seperti pengalaman Anda kuliah semester kemarin dengan saya yang full paper gitu, ya, full tulis tangan. Nah, untuk semester ini kita akan menempuh pembelajaran. Saya ingin pengalaman baru yang serba les paper gitu, ya, tanpa tulisan tangan. Nah, gitu. Mungkin ada yang mengira, wah ini kalau Pak Cecep ini kuliahnya tulisan tangan lagi gitu. Enggak, untuk semester ini kita ingin memperoleh pengalaman pembelajaran yang lain, ya. Cukup yang tulisan tangan seperti itu, ya. Dan untuk mata kuliah SKI, untuk mata kuliah ini kita nanti akan les paper gitu, ya. Tanpa kertas sama sekali, kita akan optimalkan kemampuan teknologi informasi, ya, dalam jaringan. Karena mungkin pembelajaran yang akan dialami, ya, oleh Anda nanti sebagai guru juga, ya, salah satunya seperti ini gitu. Baik. Ya, berikutnya, nah, rencana pembelajaran mingguan, ya, rencana pembelajaran mingguan. Kan kita ada 16 pertemuan, ya, seperti Anda maklumi. Baik, pertemuan pertama adalah hari ini, ya, mukadimah, penyampaian RPKPS dan materi, ya, dan materi. Kemudian yang kedua, ya, minggu depan kita akan membahas, oh ya, yang di minggu ini juga ada kontrak perkuliahan, ya, ya, nanti kita disampaikan, ya, seperti apa bentuk perkuliahannya. Kemudian pembelajaran SKI, ya, di minggu kedua, minggu depan. Apa itu pembelajaran SKI? Nah, kita akan membahas ini, ya. Ini 4 hal: pengertian pembelajaran SKI, karakteristik SKI itu bagaimana, ya, pembelajaran SKI tujuannya seperti apa, ruang lingkupnya bagaimana, ya. Artinya pembelajaran ini di MTS dan aliyah, ya. Nah, kemudian yang minggu ketiga kita akan membahas kurikulum SKI, ya. Seperti apa kurikulum SKI, ya, tujuan pembelajaran ini masih kita ulangi lagi. Kemudian isinya apa sih materi SKI itu, gitu, ya. Berikutnya minggu keempat akan kita bahas mengenai silabus dan RPP, ya. Apa itu silabus, ya, kemudian apa itu RPP, kemudian bagaimana cara penyusunannya, ya. Berikutnya minggu kelima, kita akan membahas pengembangan konsep dasar strategi pembelajaran SKI bagian pertama. Artinya di sini, ya, ada bermacam-macam strategi pembelajaran.
dalam menyampaikan mata pelajaran SKI. Ya, kemudian kita analisis ya, analisis kelebihan kekurangan. Oh, strategi seperti ini, begini kelebihannya, kelemahannya begini, ini kelebihannya, nah, gitu ya. Kemudian ya ada hal-hal yang harus dipraktekkan gitu. Nah, tentu saja dengan situasi perkuliahan, sekali lagi situasi perkuliahan, situasi pembelajaran seperti ini, kita dituntut untuk ini strategi pembelajaran, jangankan SKI sebetulnya, bukan hanya pembelajaran SKI. Semua bentuk pembelajaran, semua mata kuliah, semua pesan-pesan yang disampaikan dari satu guru ke murid, dari dosen ke mahasiswa, dari penceramah ke jamaahnya, sekarang itu menuntut adanya inovasi, ya, adanya perubahan strategi untuk pencapaian tujuannya. Nah, kita selama mata kuliah ini berjalan akan berupaya ya untuk supaya tidak ketinggalan lah ya itu dengan situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Ya, tadi minggu kelima ya. Nah, berikutnya minggu ke-6 ya, minggu ke-6 masih tentang konsep dasar strategi pembelajaran SKI bagian 2 ya ini. Jadi 2 minggu ini kita di pertemuan kelima dan ke-6 akan membicarakan mengenai strategi pembelajaran SKI. Nah, minggu ke-7 yang dibahas adalah standar penilaian pembelajaran SKI. Bagaimana penilaiannya? Ya. Nah, baik, ini sampai ya. Berikutnya, nah minggu ke-8 kita UTS. Saya memperkirakan minggu ke-8 ini tanggal 13 April ya, 13 April 2021 itu hari pertama puasa ya. UTS ini kita ini hari pertama puasa nanti 13 April. Saya kira tidak libur ya, karena UTS ini juga online, bahkan bisa sambil ngabuburit ya, bisa enak. Ya, nah UTS-nya online lagi dan saya niatkan untuk paperless gitu ya, tanpa kertas gitu. Nah, berikutnya saudara sekalian, minggu ke-9 ya. Minggu ke-9 ini praktek ya. Jadi yang setelah UTS ini isinya praktek ya. Gini, pembelajaran mikro SKI tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Ini materinya peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Intinya bagaimana materi ini dibuatkan RPP-nya dan diaplikasikan pembelajarannya. Ya. Nah, kalau biasanya ini adalah proses pembelajaran di kelas, gitu. Ada yang jadi gurunya, kemudian ada yang jadi murid, ya. Makanya micro team teaching. Nah, tapi ini semester ini kayaknya nggak bisa begitu, gitu pelaksanaannya. Maka saya mengambil metode untuk minggu ke-9 dan berikutnya adalah masing-masing Anda memilih materi ini, memilih tema ini, ya tentu saja nanti akan ditampilkan di minggu yang sesuai jadwal ya. Jadi Anda memilih, misalkan ingin peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Jadi ini masuknya di tugas mandiri, ya. Anda buat video pembelajaran, ya. Anda buat video pembelajaran. Apakah terserah? Apakah Anda sebagai guru, ya,
mengajar di depan siswa videonya, dan siswanya bisa siapa saja, nyewa lah gitu. Silakan, karena Anda juga akan sulit mungkin ketemu dengan teman-teman. Kalaupun ketemu dengan teman-teman, boleh lah, silakan. Atau bisa video pembelajaran seperti ini, ya. Ini pakai PowerPoint, ya. Video seperti ini, gitu. Tapi materinya adalah tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Ini di minggu ke-9. Minggu ke-10, nah nanti bagaimana videonya? Videonya di seminggu sebelumnya diserahkan dulu ke saya, ya, dikirimkan. Atau begini, kalau nanti sudah punya akun YouTube semua, akun YouTube, nah itu di-upload saja ke YouTube biar teman-teman menonton. Saya juga menonton gitu. Nanti misalkan begini, contoh nih, 4A ini siapa? Ibo ya, ketua kelasnya ya. Nah, Ibo bikin video pembelajaran, bertindak sebagai guru, nah upload ke YouTube-nya Ibo. Nah, nanti kita semua berkunjung ke channelnya Ibo gitu. Atau siapa? Firda misalkan, ya, banyak nih kelas A ini. Nah, tampilkan di YouTube-nya di pertemuan ke-10, misalkan memilih itu, nah kita berkunjung ke YouTube-nya, berikan komentar di situ gitu, ya. Nah, jadi kalau yang minggu ke-10 ini tentang dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah itu, ya, periode Mekah. Berikutnya, ya, sebentar. Nah, pertemuan ke-11, ya. Ya, kelas A ini kan ada berapa? Kelas A ini ada 37 kalau yang kemarin, ya, 37. Silakan pilih lah. Ada Agis, ada Alda, ya. Nah, pertemuan ke-11 ini tentang perkembangan dakwah Nabi periode Madinah. Tadi periode Mekah. Nah, Anda tinggal pilih, yang 37 orang ini pilih mau materi yang mana. Pertemuan ke-12 tentang perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin, ya. Kemudian pertemuan ke-13. Nah, kalau ini sejarah perkembangannya, ya, yang ke-12, yang ke-13 strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin, ya. Nah, ke-14 tentang Bani Umayyah, ya. Proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Ya, nah ini makanya di sini saya sampaikan pengaplikasiannya dalam pembelajaran SKI secara online, pembelajaran onlinenya bagaimana gitu, ya. Nah, gitu. Pertemuan ke-15 ini tentang pemerintahan Bani Abbasiyah. Nah, dan ke-16 ini UAS, ya, ujian akhir semester. Saya perkirakan tanggal 8 Juni. Oh, sudah lebaran, sudah selesai, ini bulan akhir Syawal, ya. Itu. Nah, gitu saudara sekalian, ya. Jadi rencana pertemuan 16 pertemuan. Jadi dari sekarang sampai UTS saya akan menyampaikan materi-materi tadi, ya. Katakanlah teori-teori tentang pembelajaran SKI. Nah, dari UTS nanti Anda menampilkan
secara online proses pembelajaran SKI sesuai materi yang sudah Anda pilih gitu. Nah, nanti di grup WA kita tentukan, Anda pilih, silakan saya minta tolong untuk di list siapa yang memilih minggu ke-10, minggu ke-9, minggu 10, 11, nah gitu ya, materi-materi ini. Gitu. Nah, gitu ya. Baik, berikutnya. Nah, tentang kehadiran. Ya, tentang kehadiran, tentang evaluasi ya, rencana evaluasi mata kuliah ini. Satu, kehadiran. Nah, untuk kehadiran, kehadiran nanti bisa di WhatsApp ya, atau langsung saja nanti komentar di YouTube ya, komentar di YouTube hadir ya. Saya hadir, ini hadir ya, sebutkan nama dan kelas ya, atau nanti ada tugas di Google Classroom. Itu bentuk kehadirannya. Kemudian tugas terstruktur nanti di akhir video, tugas struktur mungkin sampai sebelum UTS ya, sampai UTS itu Anda mengerjakan tugas atau menjawab soal dan menyerahkan tugas di Google Classroom. Itu untuk tugas terstruktur. Kemudian UTS ya, UTS. Nah, sesuai jadwal nanti dari prodi. Kemudian tugas mandiri. Ya. Nah, tugas mandiri tadi membuat RPP pembelajaran SKI dan video pembelajaran SKI secara online. Ini mandiri ini, ya, secara online. Ya, jadi teknisnya Anda pura-pura mengajar, maksudnya bukan pura-pura, praktek pengajar, nanti tolong divideokan oleh teman, gitu, tentang materi-materi tadi, atau Anda membuat video seperti ini, ya, video PowerPoint ditampilkan. Nah, nanti video-video itu silakan tampilkan di channel YouTube-nya masing-masing dan teman-teman berkunjung ke situ dan hadir atau tidaknya ditentukan dengan komentar di kolom komentarnya. Dan boleh mengevaluasi, memuji, mengkritik, ya janganlah ya mengkritik, memuji sajalah ya gitu. Nah, karena kritik itu menurunkan daya tahan tubuh. Sementara kalau pujian itu meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi perbanyaklah pujian. Tuh. Ya, kalaupun mau mengevaluasi, ya sebutkan saja kurangnya ini gitu ya. Jangan mengkritik. Tuh. Ini saya kira sudah punyalah akun YouTube semua ya. Nah, kemudian terakhir UAS ya. UAS tadi sesuai jadwal. Berikutnya, nah ini referensi, ya, referensi-referensi yang bisa Anda baca. Nah, kalau Anda punya waktu ke toko buku boleh, atau ke perpus, tapi ya boro-boro ke perpus sekarang, pasar saja dibatasi ya gitu. Padahal seringnya Anda ke pasar ya daripada ke perpus. Padahal perpus lebih aman dari virus. Ya, inilah beberapa judul buku atau di tempatnya masing-masing, atau sekarang bisa saya kira kayak kurikulum itu di download ya. Gitu. Yang jelas strategi-strategi pembelajaran itu bisa lah. Sekarang terbuka ya, terbuka ilmu pengetahuan sangat luas ya, asal Anda mau gitu. Dunia digital sekarang begitu terbuka. Baik, berikutnya. Oh iya. Sudah ya, terima kasih. Jadi sekali lagi ini video ini saya upload ke channel YouTube saya. Anda kemudian beri komentar, unsur komentar tuh hadir gitu. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar atau di grup WhatsApp ya. Silakan sampaikan pertanyaan. Dan saya minta tolong salah satu kosmanya untuk
menyusun siapa yang bertanggung jawab dengan atau akan mengerjakan video pembelajaran yang setelah UTS itu, ya, agar bisa disiapkan dari sekarang. Gitu. Ya, demikian saya kira saudara sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.